What makes Eagle Fight Club different compared to that of other MMA organizations? Honestly, right now is nothing special. Right now is nothing special. We're just beginning, and Khabib Nurmagomedov, juga dikenal sebagai The Eagle, adalah sosok legendaris di dunia seni bela diri campuran, MMA. Setelah karir yang termasyur di UFC, Khabib mengumumkan pengunduran dirinya pada tahun 2020, membuat para penggemar dan pakar bertanya-tanya apakah mereka akan pernah melihatnya di dalam oktagon lagi. Namun, dalam bocoran pelatihnya baru-baru ini, tampaknya ada duel yang nyaris menggoda Khabib untuk comeback. Pelatih Khabib, Mendes, menjelaskan keadaan seputar keputusan pensiun Khabib. Menyusul kemenangan dominannya atas Justin Gaethje, tampaknya Khabib telah mencapai semua yang diinginkannya dalam olahraga tersebut. Dia memiliki rekor tak terkalahkan dengan 29 kemenangan dan tanpa kekalahan, dan dia telah berhasil mempertahankan kejuaraan kelas ringannya berkali-kali. Dengan tidak ada lagi yang perlu dibuktikan, Khabib memutuskan untuk gantung sarung tangan dan fokus pada upaya lain. Mendes mengungkapkan bahwa duel yang dimaksud tak lain adalah pertarungan antara Conor McGregor dan Dustin Poirier. McGregor dan Khabib memiliki persaingan lama yang mencapai puncaknya pada 2018 ketika mereka berhadapan di dalam oktagon. Pertandingan itu dirusak oleh insiden kontroversial dan permusuhan pribadi, menjadikannya salah satu pertarungan yang paling dinantikan dalam sejarah UFC. Dalam pertarungan yang sangat dinantikan itu, Khabib tampil sebagai pemenang, mengalahkan McGregor melalui submission di ronde keempat. Kemenangan tersebut mengukuhkan dominasi Khabib dan memamerkan kemampuan grapplingnya yang tak tertandingi. Terlepas dari persaingan sengit, Khabib menunjukkan rasa hormat kepada McGregor setelah pertarungan, menunjukkan sportivitas dan kerendahan hati dalam kemenangan. UFC, mengetahui pensiunnya Khabib, melakukan beberapa upaya untuk membujuknya kembali ke oktagon. Promosi tersebut mengakui potensi pertandingan ulang yang sangat menguntungkan antara Khabib dan McGregor, mengingat sejarah mereka dan minat publik yang kuat seputar pertemuan pertama mereka. Namun, Khabib tetap teguh pada keputusannya dan tidak menunjukkan minat untuk kembali. Sementara itu, petarung UFC lainnya, Charles Oliveira, menjadi sorotan karena hubungannya yang bermasalah dengan Kanada. Oliveira telah menghadapi 4 kekalahan di negara tersebut, menimbulkan rasa tidak nyaman setiap kali dia berlaga di sana. Petarung Brasil ini menderita kekalahan dalam semua laga tersebut, sebagian besar melalui penyelesaian, meninggalkan jejak dalam catatan profesionalnya. Menariknya, Oliveira pernah bercanda membuat kesepakatan dengan Khabib untuk tidak bertarung di Kanada. Petarung Brasil tersebut menyebutkan hal ini saat berbincang dengan Mendes, mengungkapkan keinginannya untuk menghindari energi negatif yang terkait dengan persaingan di negara tersebut. Yang mengejutkan semua orang, Khabib setuju untuk melawan Oliveira di Kanada, menyiapkan panggung untuk pertarungan yang menarik. Pertarungan yang sangat dinantikan antara Oliveira dan lawannya, Beneil Dariush, akhirnya terjadi di Kanada. Berlawanan dengan pengalamannya sebelumnya, Oliveira tampil luar biasa dengan memenangkan pertarungan di ronde pertama. Penonton Kanada, yang dikenal karena dukungan penuh semangat mereka terhadap MMA, dengan hangat memeluk Oliveira, menghormatinya dengan sorak-sorai dan tepuk tangan. Kemenangan di Kanada menjadi momen penting bagi Oliveira. Dia mengucapkan terima kasih atas dukungan yang dia terima dari penonton, menyatakan bahwa rasanya seperti bertarung di halaman belakang rumahnya sendiri. Respons positif yang luar biasa dari para penggemar sangat menyentuh Oliveira, dan dia mengaku tidak bisa melupakan pengalaman itu. Itu adalah bukti kekuatan komunitas MMA dan dampak yang dapat diberikan petarung terhadap penggemar mereka. Potensi kembalinya Khabib Nurmagomedov ke UFC diungkap secara singkat oleh pelatihnya, menyoroti duel yang hampir menggoda juara yang sudah pensiun itu kembali ke oktagon. Meski Khabib tetap berkomitmen pada keputusannya untuk pensiun, pengungkapan tersebut memicu kegembiraan di antara para penggemar yang berharap melihatnya berkompetisi lagi. Sementara itu, hubungan bermasalah Charles Oliveira dengan Kanada berubah secara tak terduga saat dia menang dalam pertarungan terakhirnya di sana, mengumpulkan dukungan dan kekaguman dari penonton Kanada yang bersemangat. Perkembangan ini berfungsi sebagai pengingat akan sifat dunia MMA yang tidak dapat diprediksi dan menawan.
Sejarah berhantu Charles Oliveira di Kanada, melihat lebih dekat kemenangan dan tantangannya. Dalam dunia seni bela diri campuran, MMA, para petarung menghadapi berbagai kendala dan tantangan sepanjang karirnya. Bagi Charles Oliveira, petarung MMA terkemuka, Kanada telah terbukti menjadi tempat yang menakutkan. Pelatih Charles Oliveira, Diego Lima, baru-baru ini mengungkapkan hubungan yang menakutkan antara Oliveira dan Kanada. Menurut Diego, Kanada menjadi tempat yang dihantui Oliveira akibat 4 kekalahannya di tanah Kanada. Kekalahan ini sangat menghancurkan Oliveira, karena dia selalu menjadi pemenang dalam pertarungan tersebut. Dari Gene Miller hingga Max Holloway, kekalahan Oliveira di Kanada telah meninggalkan jejak dalam karirnya. Diego Lima berbagi anekdot menarik tentang olok-olok ringan Oliveira tentang pertempuran di Kanada. Oliveira dengan bercanda mengungkapkan keengganannya untuk bertarung di Kanada lagi, mengklaimnya sebagai kesepakatan di antara mereka. Namun, takdir punya rencana lain. Dalam acara UFC baru-baru ini, UFC 289, Oliveira menemukan dirinya menghadapi tanah yang menghantui sekali lagi. Terlepas dari keberatan awalnya, Oliveira mengambil kesempatan untuk menghadapi ketakutannya secara langsung. Hari perhitungan tiba, dan Charles Oliveira menampilkan penampilan yang spektakuler. Saat dia melangkah ke segi 8, aura yang dulu menghantui di sekitar Kanada tampak menghilang. Anehnya, Oliveira menerima sambutan hangat dari penonton Kanada, mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari lebih dari 20.000 penonton. Sambutan yang diterimanya luar biasa, meninggalkan dampak mendalam pada keadaan emosi Oliveira. Menyusul kemenangannya yang gemilang, Oliveira mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pengalaman tersebut. Ia berbagi bahwa ia terharu hingga meneteskan air mata saat ia masuk dan keluar arena, menyaksikan dukungan tak tergoyahkan dari para penggemar. Suasana pasca pertarungan terasa nyata, dengan ribuan orang meneriakkan namanya. Oliveira menyamakan pengalaman itu dengan sesuatu yang ada di film, menekankan pentingnya momen itu dalam karirnya. Sementara kemenangan Oliveira di Kanada mencuri perhatian, UFC Vegas 76 memamerkan beberapa pertarungan penting lainnya. Acara utama menampilkan pembongkaran lawan Islam Makhachev, termasuk Arman Tsarukyan. Selain itu, Abus Magomedov menghadapi total 12 kekalahan, menunjukkan ketatnya persaingan di oktagon. Momen penting di UFC Vegas 76 adalah pertarungan Kevin Lee melawan lawannya. Lee, mantan petarung yang dilatih Khabib Nurmagomedov, mengalami kekalahan tragis. Dalam kejadian yang tidak menguntungkan, lawannya mencekiknya hingga tunduk, mengakibatkan kekalahan cepat bagi Lee. Pertarungan itu hanya berlangsung selama 55 detik, membuat Lee hancur. Pertarungan menawan lainnya dari ajang tersebut adalah antara Damir Ismagulov dan Grant Dawson. Pertandingan tersebut menampilkan pertukaran pukulan yang intens, dengan kedua petarung menunjukkan keterampilan dan tekad mereka. Sementara Dawson awalnya mendominasi babak pertama dengan Brazilian Jiu-Jitsu yang luar biasa, Ismagulov berhasil membalikkan keadaan di babak kedua dan ketiga. Pada akhirnya, Dawson mengamankan kemenangan, tetapi bukannya tanpa menghadapi lawan yang tangguh. Dalam pergantian peristiwa yang mengejutkan, Henry Cejudo, mantan saingan Charles Oliveira, mengumumkan pengunduran dirinya dari UFC 292. Mengutip cedera bahu, keputusan Cejudo menimbulkan kontroversi, terutama di antara sesama petarung. Aljamain Sterling, yang mengalahkan Cejudo di pertandingan sebelumnya, secara terbuka mengkritik keputusan mantan juara tersebut, mengungkapkan ketidakpercayanya dan menyebut Cejudo sebagai pecundang kecil. Aljamain Sterling, terlepas dari komentarnya tentang penarikan Cejudo, juga memiliki jadwal pertarungannya sendiri yang akan datang untuk UFC 292. Sterling, juara bertahan kelas bantam, akan berhadapan melawan Saint of Mali. Di samping kritiknya, Sterling menyoroti perbedaan antara menjadi juara dan mempertahankan gelar, mendesak para penggemar untuk tidak meremehkan tantangan dan pengorbanan yang dihadapi para petarung dalam karir mereka. Perjalanan Charles Oliveira di Kanada merupakan perpaduan antara kemenangan dan tantangan. Terlepas dari perjuangan awalnya dan sejarah yang menghantui, Oliveira menang dalam pertarungannya baru-baru ini, mengalami sambutan yang mengharukan dari penonton Kanada. Acara itu sendiri, UFC Vegas 76, menampilkan pertempuran sengit dan hasil yang mengejutkan, membuat para penggemar gelisah.
Selain itu, pengumuman mengejutkan tentang penarikan Henry Cejudo menambah lapisan intrik lain ke dunia MMA. Saat Oktagon terus menyaksikan pertarungan mendebarkan dan belokan tak terduga, kisah Charles Oliveira di Kanada akan tetap menjadi bagian yang menarik dalam sejarah olahraga ini. Demikian artikel yang kami rangkum dari berbagai sumber, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.